Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada bahasan menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Tapi yang akan dibahas di sini terkait gelombang bunyi dulu ya. Berikut ini adalah kompetensi dasar pada materi ini. Indikator yang diharapkan setelah Ananda mempelajari materi ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan konsep gelombang bunyi, lalu mendeskripsikan sifat-sifat gelombang bunyi, menganalisis gelombang bunyi pada dawai dan pada pipa organa, lalu menjelaskan efek Doppler pada gelombang bunyi, dan menunjukkan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan. Berikut ini adalah gambaran materi yang akan dipelajari mengenai gelombang bunyi ini. Ada sumber, di sini sumber bunyi itu terdiri dari selaput membran, kolom udara, dan dawai. Kolom udara ini ada yang terbuka dan tertutup. Kolom udara atau bisa disebut pipa organa ya. Lalu ada sifat-sifat bunyi dan unsur-unsur bunyi. Di sini unsur-unsur bunyinya terdiri dari batas pendengaran, kecepatan, frekuensi, dan amplitudo. Selanjutnya, apa sih syarat terjadinya bunyi itu? Ada 3 ya. Yang pertama tuh ada sumber bunyi, ada medium, dan ada alat pendengaran. Oke, seperti ini ya ilustrasinya. Ketika sebuah batang dipukul oleh palu tadi, nah pukulan ini menyebabkan udara-udara partikel udara di sekitar batang itu bergetar. Nah, getarannya ini akan sampai ke telinga kita menggetarkan gendang telinga, yang akhirnya otak menerjemahkan itu sebagai bunyi. Jadi seperti itu mekanisme bagaimana kita bisa mendengar bunyi gitu ya. Selanjutnya, sumber bunyi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu bisa jadi dari pipa organa. Pipa organa ini bisa yang tertutup ataupun yang terbuka. Lalu ada selaput membran dan dawai. Nah, pipa organa terbuka contohnya itu adalah seruling. Jadi kedua ujungnya itu terbuka. Sementara pipa organa tertutup itu contohnya gelas yang diisi air gitu ya. Salah satu ujungnya terbuka dan lainnya itu tertutup kayak gitu. Nah, lalu untuk selaput membran itu contohnya bisa kendang gitu ya, sumber bunyi juga. Nah, untuk dawai itu contohnya sudah pada tahu ya, itu gitar, bisa seperti itu, biola juga bisa. Nah, untuk batas pendengaran di sini ada 3 jenis suara ya. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk suara infrasonik ini frekuensinya di bawah 20 Hz dan hanya dapat didengar oleh anjing dan lumba-lumba. Sementara suara audiosonik ini frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, suara inilah yang dapat kita dengar saat ini gitu ya. Sementara suara ultrasonik ini frekuensinya di atas 20.000 Hz dan hanya dapat didengar oleh kelelawar dan paus biru. Kayak gitu. Jadi setiap hewan itu memiliki karakternya masing-masing. Begitu juga manusia gitu ya, punya batas pendengaran tertentu. Selanjutnya, karena bunyi ini termasuk gelombang, maka tentu saja bunyi juga memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Yang pertama tuh bunyi dapat dipantulkan. Nah, contohnya ini adalah peristiwa gema dan gaung. Seperti apa peristiwa gema dan gaung? Silahkan Ananda simak penjelasan berikut. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi
di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Lalu ada sifat yang kedua, yaitu pembiasan gelombang bunyi. Nah, bunyi juga ternyata dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, ini contohnya ada dua ilustrasi bunyi ketika terdengar di siang hari dan di malam hari. Kita mungkin mendengar bunyi di malam hari itu lebih terdengar lebih jelas gitu ya, orang yang sedang berteriak di luar, dibandingkan ketika kita mendengarkan suara orang tersebut di siang hari. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Nah, hal ini tuh terjadi karena bunyi mengalami pembiasan atau pembelokan. Seperti pada gambar ilustrasi, pada siang hari itu bunyi dibiaskan, dibelokkannya itu ke atas, sementara pada malam hari dibiaskan ke bawah karena kerapatan udara juga di sana berpengaruh gitu ya. Suhu dan kerapatan udara juga berpengaruh. Sifat yang selanjutnya, bunyi juga ternyata mengalami difraksi. Kalau pada contoh gelombang sebelumnya, difraksi itu ketika gelombang melewati celah yang sempit. Nah, ini juga sama. Pada bunyi juga terjadi difraksi. Itu ketika bunyi, pelenturan gelombang bunyi yang melewati celah sempit. Contohnya, kalau misalkan di rumah ada celah di jendela atau apa gitu ya, celah-celah kecil di pintu, bunyi itu bisa terdengar gitu dari luar, melewati celah-celah sempit itu gitu. Nah, itu contoh sifat-sifat gelombang bunyi. Seperti itu. Nah, sementara di sini adalah salah satu pemanfaatan dari gelombang bunyi, yaitu untuk menentukan kedalaman air laut ya. Nah, gelombang yang digunakan di sini adalah gelombang ultrasonik ya. Nah, ketika gelombang tersebut dipancarkan, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke penerima di bagian kapal itu ya. Sehingga dengan menghitung selisih waktu dan kecepatan rambatan gelombangnya, maka akan didapatkan berapa sih jarak kedalaman air laut tersebut gitu. Selain itu juga bisa memprediksi keberadaan ikan-ikan ya dan terumbu karang. Selanjutnya, pemanfaatan gelombang bunyi juga ternyata digunakan dalam dunia medis, yaitu pada stetoskop. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan dua selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita mampu mendapat pelajaran dan memetik hikmah dari pembelajaran terkait gelombang bunyi ini. Bahwa ternyata sebenarnya untuk mendengar saja kita memerlukan bantuan dari beberapa hal gitu ya. Kita nggak mungkin bisa mendengar tanpa adanya udara. Kita nggak mungkin bisa mendengar kalau misalkan telinganya ini nggak ada gendangnya juga gitu. Dan ternyata suara yang dapat kita dengar itu ternyata terbatas, hanya ada di frekuensi 20-20 ribu Hz, dan ada hewan-hewan lain yang lebih peka terhadap suara-suara tertentu. Sekian video pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.